kasus dugaan korupsi tentang penyalahgunaan anggaran dana Desa Gunung Manupakbe GMB Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Penegak hukum dari pihak kepolisian dan kejaksaan sebaiknya serius untuk menanganinya. Penegak hukum diminta harus serius tangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan John Media Saragi Kepala Desa Gunung Manupakbe. Apalagi uang tersebut dikabarkan poyak-poyakan di meja perjudian. Kata Johan Tarigan, anggota tim operasional penindakan penyelamatan aset negara Republik Indonesia kepada media ini Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Menurut tanggapan kami dari Badan Intelijen Pusat, DPP adalah masalah anggaran desa karena selama 2017 sampai 2020 masalah berjalannya anggaran ada di desa karena kepala desa Gunung Manupakbe tidak menjalankan roda daripada sesuai dengan anggaran. Maka dengan ini kami dari Badan Intelijen Pusat bahwa kepala desa Gunung Manupakbe dan kami laporkan kepada penegak hukum baik kejaksaan, pengadilan dan kepolisian, maka segera ditanggapi dengan cara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itulah tanggapan kami dari Badan Intelijen Pusat Tobat dari Jakarta. Selain itu, kata Johan Tarigan, lagi sebenarnya tindakan oknum Kades Gunung Manupakbe ini di mata penegak hukum Polresta Deli Serdang Sumatera Utara diketahui tidak asing lagi. Sebelum kasus dana desa ini mencuat ke permukaan, oknum Kades tersebut juga sudah ditetapkan Polresta Deli Serdang terkait perambahan hutan dan penambangan liar, agar tidak menjadi pergunjingan di tengah-tengah masyarakat seputar penanganan kedua kasus ini. Polresta Deli Serdang sebaiknya tidak mengulur-ngulur waktu melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kades Gunung Manupakbe, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya diduga karena doyan menjadi bandar judi dadu putar di sejumlah lokasi perjudian, mengakibatkan dana desa mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 ikut diakali oleh John Medi Saragi, oknum Kepala Desa Gunung Manupakbe, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Bahkan dugaan penggelapan dana desa ini, perwakilan warga setempat sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini ke Polresta, Inspektorat, Kejaksaan Deli Serdang maupun sudah pernah disorot oleh salah satu media nasional. Namun hingga saat ini perbuatan oknum Kades tersebut tampaknya mendapat perlindungan dari pihak penegak hukum maupun dinas terkait. Kasus dugaan penyalahgunaan dana Desa Gunung Manupakbe ini, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sudah disampaikan beserta bukti-buktinya ke Polresta Deli Serdang Unit Tindak Pidana Korupsi, tapi penegak hukum belum ada melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kades. Ungkap Selamat Sinaga, salah seorang perwakilan masyarakat, kepada media ini Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021. Begini Pak, selama Kepala Desa John Media Bram Saragi ini tidak pernah transparan kepada masyarakat tentang anggaran dana desa. Sebab ada pun pembangunan, tidak pernah dia mendirikan pelang, tidak pernah bermusyawarah sama masyarakat, anggaran itu sekian. Nah, makanya masyarakat merasa bingung. Sementara udah kerja gitu aja. Sementara macam jambur. Kemarin itu kami musyawarah di desa, dibikin keramik, dibikin besi, pagar. Tiba-tiba cuma di keramik aja. Dananya 100 juta tiba-tiba kita lihat di sheet Kemendes itu Pak. Nah, makanya setiap tahunnya 6 dianggarkan, cuma 3, itu pun 50%. Selainnya itu tidak ada dibangunkan Pak. Bisa kita buktikan Pak. Oh, berarti sebelumnya setiap ada program pembangunan ada nggak dirembukkan sama masyarakat di rapat musyawarah gitu Pak? Nanti entah 2 titik aja, 1 titik gitu. Sementara di sheet Kemendes bisa 6 titik. Nah, tapi yang 3 titiknya dijalankan, 3 titik nggak ada dijalankan Pak. Terus proses apa saja yang sudah ditempuh masyarakat terkait masalah ini Pak? Ya itulah makanya masyarakat tiba dilihat sheet Kemendes ini terkejut semua masyarakat Pak. Sebab anggaran itu tidak sesuai yang di lapangan Pak. Ada nggak sebelumnya Bapak telah melaporkan hal ini kepada pihak penegak hukum Pak? Udah Pak, udah masuk media pula kemarin di TV One, baru kita laporkan ke Polres. Tapi pada saat ini pun belum ada tanggapan. Terus terakhir ini apa langkah Bapak selanjutnya terkait masalah ini Pak? Ya, inilah Pak, kalau
permintaan kami sebagai masyarakat ya supaya ADD ini ya berapa yang nggak jelas itu harus dikembalikan, Pak. Ada nggak ini niat Bapak ini membawa permasalahan ini ke Polda Sumatera Utara kira-kira, Pak? Ada, Pak, ada, Pak. Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Oknum Kades Gunung Manupak B antara lain. Mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa per tahunnya seperti pemasangan keramik jambur dengan ukuran 15 meter kali 20 meter dengan nilai 100 juta rupiah. Selanjutnya pergantian kamar mandi bangunan pemerintahan provinsi sebesar 120 juta rupiah. Perbaiki kamar mandi umum bantuan dari Dinas Provinsi Sumatera Utara senilai 110 juta rupiah. Dan pemeliharaan jalan usaha tani 344 KUTA. Selain itu pemeliharaan gedung dan prasarana balai desa atau kemasyarakatan sebulan 9 juta. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa atau penampung air sumur bor 51 juta. Pemeliharaan gotong royong selokan paret di luar prasarana jalan senilai 31 juta. Pemeliharaan sampah desa 77 juta. Bukan itu saka kata Selamat Sinaga. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah sebesar 58 juta rupiah. Pembuatan dan pengelolaan jaringan komunikasi informasi sebesar 24 juta rupiah. Tak jauh beda seperti pemeliharaan jalan desa tahun 2019 sebesar 100 juta rupiah. Pemeliharaan jalan usaha tani sebesar 455 juta. Pemeliharaan taman bermain anak-anak di desa sebesar 18 juta rupiah ungkap Selamat Sinaga dengan mendetail. Tidak transparannya Kades dalam mengelola dana desa ini setiap tahunnya. Apa karena kelakuan oknum Kades doyan menjadi bandar judi dadu putar sehingga dirinya menghalalkan berbagai cara tuturnya berharap kepada penegak hukum agar mengusut kasus dana desa tersebut. Menyikapi hal tersebut John Madi Saragi Kepala Desa Gunung Manupak B. Saat dikonfirmasi baru-baru ini mengatakan dirinya mengakui setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Dan dirinya juga bersedia untuk bertemu dengan narasumber untuk mencari solusi yang terbaik ungkapnya di salah satu lokasi perjudian. Deli Serdang, Sumatera Utara. Paulus Limbong memberitakan.